Sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa dikatakan cukup panjang. Namun, pada intinya, sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama menjelaskan pertemuan di Dalat. Bagian kedua menjelaskan pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksmana Muda Maeda. Dan bagian ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Pada saat itu, sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Semua bom tersebut dijatuhkan di Amerika dengan tujuan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada momen kekosongan kekuasaan inilah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Berikut beberapa peristiwa sebelum proklamasi dilaksanakan. Pertama, pertemuan di Dalat. Setelah Jepang semakin terpojok karena dua kota terbesarnya sudah dibom oleh Amerika Serikat, dan pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. 2 hari sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu, atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Andes Rajiman Widyodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Trauci dari Dalat, Vietnam Selatan. Jenderal Trauci merupakan Panglima Tentara Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara 3 tokoh nasional dan Jenderal Trauci, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Trauci. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan kemerdekaan, maka dibentuk Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa kemudian disusul pulau-pulau lainnya. Dan wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pertemuan yang terjadi di Dalat seharusnya menjadi sebuah momentum atau kesempatan Indonesia untuk merdeka. Namun, pada pertemuan yang terjadi di Dalat itu terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda, hingga pada akhirnya perdebatan yang terjadi mendapat titik temu. Yang kedua, pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksmana Muda Maeda. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta setelah semua urusan di Dalat selesai. Meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta diantar oleh Laksmana Muda Tadashi untuk menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara 16 atau Angkatan Darat, yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang atau Gusenkai di Hindia Belanda. Namun, Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto tidak ingin menerima Soekarno dan Muhammad Hatta dan segera memberikan perintah kepada Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan itu. Ketika menerima pertemuan dengan rombongan itu, Nishimura mengungkapkan bahwa sejak siang hari pada 16 Agustus 1945 telah menerima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo sehingga tidak bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Padahal saat bertemu Marsekal Trauci di Dalat, ia sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia sehingga Soekarno dan Hatta merasa kecewa. Pada akhirnya, Soekarno dan Hatta meminta kepada Nishimura supaya tidak menghalangi kerja PPKI. Setelah pulang dari rumah Nishimura, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksmana Maeda yang diiringi oleh Miyoshi untuk melakukan rapat mempersiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, serta disaksikan oleh Soekarni, Dia Sudiro, dan Sayuti Melik. Pada saat merancang teks proklamasi, tiba-tiba Shigeta dan Nishijima seolah-olah mencampuri penyusunan teks proklamasi dengan memberikan saran agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif.
Berkaitan dengan pendapat Nishijima, Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Dia, Sukarni, Sudiro, dan Sayuti Meli, mereka semua tidak setuju dengan pendapat Nishijima, tetapi di beberapa kalangan pendapat Nishijima masih diagungkan. Setelah semua konsep telah disepakati, maka Sayuti Melik menyalin teks dan mengetik naskah di mesin ketik milik Mayor Dr. Hermann Kandeler yang diambil dari kantor perwakilan Jerman. Pada awalnya, pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi karena alasan keamanan, kemudian pelaksanaan pembacaan proklamasi dipindahkan ke kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pengangasan Timur nomor 56. Dan yang ketiga adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pada awalnya, peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki disembunyikan agar tidak ada yang tahu. Tetapi pada akhirnya peristiwa tersebut terdengar sampai ke telinga para pemuda lewat siaran radio BBC di Bandung sehingga membuat mereka segera bergerak dan meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Para pemuda tersebut di bawah pimpinan Chairul Saleh melakukan rapat, dan rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia, pemutusan hubungan dengan Jepang dan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diharapkan untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Setelah mendapat keputusan dari rapat yang diadakan, kemudian para pemuda tersebut mengirim utusan Wikana dan Darwis agar segera bertemu dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan hasil rapat tersebut dan meminta proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Wikana dan Darwis menyampaikan hasil laporan dari pembicara dengan Soekarno dan Muhammad Hatta kepada para pemuda yang sudah berkumpul di asrama Menteng 31. Para pemuda tersebut merasa kecewa setelah mendengar hasil laporan tersebut sehingga membuat suasana rapat menjadi panas. Kemudian para pemuda tersebut membuat gagasan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta untuk dengan cara keluar kota yang jauh. Rengas Dengklok merupakan tempat yang tepat dan aman untuk Soekarno dan Hatta. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Saat di Rengas Dengklok, para pemuda berusaha dengan keras supaya Soekarno dan Muhammad Hatta segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Akhirnya, Soekarno dan Muhammad Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Setelah selesai memproklamasikan kemerdekaan, sore harinya Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta bersama Ahmad Subarjo dan Sudiro. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.